Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada hari ini. Tetapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah harian untuk kita pada hari ini yaitu dari Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita sampai kepada keterangan daripada nats yang baru kita dengarkan tadi, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri untuk kita semua. Seperti ungkapan mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ya. Saya adalah Pendeta Friska Junita Boru Simanjuntak yang baru diojakkan di HKBP Maranatha Rawalumbu pada tanggal 4 September 2022. Menggantikan Pendeta Ruth Boru Nababan sebagai pendeta fungsional di gereja kita ini. Tuhan mengaruniakan seorang suami kepada saya, yaitu Pendeta Ferianto Tambun yang sekarang bertugas sebagai pendeta fungsional di HKBP Bojong Menteng. Dan Tuhan sudah mengaruniakan 2 orang anak di tengah-tengah keluarga kami. Yang pertama bernama Frederick, sekarang dia sudah kelas 2 SD, dan paling kecil Veronica, masih usia 3,5 tahun. Ibu yang melahirkan saya adalah Boru Tumorang, dan ibu mertua saya Boru Butar. Demikianlah perkenalan singkat dari saya untuk kita semua. Horas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah cerita seorang anak ketika bermain dengan temannya pada saat istirahat di sekolahnya, masing-masing menunjukkan apa yang mereka miliki masing-masing. Kemudian ada seorang anak, dan itu adalah anak saya, dengan bangganya menunjukkan sebuah tempat pensil. Tetapi kemudian ada teman yang mengatakan, tempat pensil kamu itu berwarna hitam. Kalau punya tempat pensil berwarna hitam, masa depannya hitam. Begitu kata temannya. Dan dia merasa bersedih dan tidak sabar menunggu sekolah usai. Karena dia ingin sekali menceritakan kepada kami, orang tuanya. Dan setelah sekolah usai, dia menceritakan kepada kami, orang tuanya, "Mah, tadi ada teman saya mengatakan, kalau punya tempat pensil warna hitam, masa depannya hitam. Aku gak mau lagi, Mah, punya tempat pensil yang berwarna hitam. Masa depanku hitam?" Begitu katanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa hubungannya nats itu? Nats kita hari ini dengan cerita yang baru kita dengar tadi. Nats ini mengatakan siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Kita ini sesungguhnya adalah orang-orang yang lemah. Semua memiliki kelemahan, tetapi bukan berarti seluruhnya kita lemah. Tetapi kita mempunyai kelebihan satu sama lain. Itu sebabnya Tuhan menciptakan manusia, ada penolong yang sepadan. Untuk dengan kelemahannya ada orang yang menguatkan, dan dengan kekuatannya bisa menguatkan orang yang lemah. Kita semua mempunyai kelemahan, tetapi kita juga mempunyai kelebihan masing-masing. Cerita tentang tempat pensil berwarna hitam atau benda-benda lain yang kita miliki berwarna hitam. Perkataan yang terlihat tidak memiliki makna, tetapi ternyata bisa mempengaruhi pikiran anak-anak. Bisa dikatakan
dia sudah dibully karena memiliki tempat pensil yang berwarna hitam. Perkataan kita kepada orang lain, perbuatan kita kepada orang lain, statement kita terhadap orang lain, itu mempengaruhi kehidupan orang lain. Kalau itu baik dan memotivasi untuk bersemangat, maka orang itu akan mendapatkan kebaikan itu. Tetapi kalau itu membuat buruk dan membuat dia menjadi tidak bersemangat, maka itu pun akan bisa terjadi mempengaruhi seseorang dalam hidupnya menjadi tidak bersemangat. Firman ini mau mengatakan kepada kita masing-masing bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh saling menindas, menekan perasaan, menekan kehidupan, menekan perekonomian dan lain sebagainya. Dan kalau kita melakukan hal itu, kita adalah orang-orang yang sudah menghina Tuhan Allah yang menciptakan kita. Kita dari debu dan tanah, tetapi kita menjadi berharga oleh karena Dia menghembuskan nafas kehidupan bagi kita. Kalau masing-masing kita saling menindas, baik dengan perkataan, baik dengan perbuatan, sikap tutur kita, maka kita juga sudah menghina Tuhan Allah sebagai Sang Pencipta. Oleh karena itu firman ini mengarahkan, mengajak kita menaruh, meletakkan, menempatkan belas kasihan kepada orang lain, kepada orang miskin. Miskin itu bukan tentang materi, apa yang kita punya, tapi masing-masing orang, sesungguhnya kita semua miskin. Ada orang berkelimpahan uang, tetapi ada hal lain yang tidak dia miliki seperti yang dimiliki orang lain. Bisa dikatakan dia miskin. Kita tidak punya uang, tetapi punya kebahagiaan dalam keluarga. Kita mempunyai kekayaan, walaupun secara materi kita bisa dikatakan tidak memiliki atau miskin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman ini mengajak kita semua, siapapun dia, bagaimanapun kondisinya, pandanglah dia, lihatlah bahwa di dalam wajahnya ada kemuliaan Tuhan. Maka dengan sukacita kita akan menaruh belas kasihan. Karena pada saatnya nanti kita juga membutuhkan belas kasihan dari orang lain. Dengan demikian hubungan kita dengan sesama terciptalah, terjalinlah hubungan yang memuliakan Tuhan. Mari jauhkanlah penindasan, tetapi mari menaruh belas kasihan, memberi semangat, motivasi, dukungan, meningkatkan iman di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan berbagai tantangan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang Engkau taburkan kepada kami, Tuhan, bahwa Engkau mengingatkan kami masing-masing memiliki kelemahan, tetapi dalam diri kami masing-masing ada kekuatan. Kami boleh kaya dalam satu hal, tetapi kami juga miskin. Oleh karena apa yang tidak kami miliki, tetapi dimiliki oleh orang lain. Seringkali kami melihat kami adalah orang kuat, dan orang yang sekitar kami adalah orang-orang lemah. Sehingga tutur kata kami, perbuatan kami, sikap kami terhadap orang lain, kami memandang mereka hina. Dan Engkau mengingatkan kami bahwa sikap itu adalah sikap yang juga menghina Tuhan sebagai pencipta kami. Tetapi Engkau mengubah pola pikir kami terhadap sesama kami bahwa kami pun lemah. Kami tidak memiliki kekuatan. Kami membutuhkan juga belas kasihan daripada orang lain. Karena Engkau Tuhan menciptakan kami bukanlah seorang diri saja untuk diam di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Engkau menciptakan seorang penolong yang sepadan untuk kami.
agar dalam kelemahan kami ada seorang yang dapat mampu menolong kami. Dan mereka yang menolong kami, ada saatnya juga kami boleh dapat menolong dia dalam kelemahannya. Maka di sana terciptalah hubungan yang memuliakan Tuhan. Karena di setiap wajah kami ada kemuliaan Allah. Tuhan, berkati jemaat-Mu yang akan beraktivitas dalam satu hari ini. Mereka yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Mereka yang bersusah payah, memiliki banyak pergumulan, dan yang sedang mengalami sakit penyakit. Mereka yang berduka. Engkau Tuhan yang menghiburkan, Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas, tetap bersemangat, dan menaruh belas kasihan kepada siapa saja, agar hari-hari kita adalah hari untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.